Oke Bose, setelah kita berkunjung ke Pulau Padar, dipimpin langsung dan dikawal langsung oleh Bapak Kapolsek Komodo, Bapak AKP Ivan Derajat. Hari ini kita akan lanjut ke Pulau Komodo. AKP Ivan Derajat, Kapolsek Komodo. Kita ke Pulau Komodo dipimpin langsung oleh Kapolsek Komodo. Terakhirnya itu dia. Oh iya. Oke teman-teman, bose-bose, kita sudah mengelilingi Pulau Padar dan sekarang kita akan lanjut ke Pulau Komodo. Nah, masih dalam suasana yang istimewa, dipimpin langsung oleh AKP Ivan Derajat, Kapolsek Komodo. Nah, ini beliau. Dan masih ya, komandan masih sudah terbiasa. Kita lanjut. Jangan bilang masih, lanjut. Dan mau tanya, kalau dari Pulau Padar ini butuh berapa jam kalau kita pakai speedboat nih, dan ke mana? Pulau Komodo dan 15 menit. 15 menit apa? Dari Pulau Komodo. Kita jangan ikut, mereka sedang berdebat, biarin aja. Kita lihatin aja. 1 jam. Mana? Ya sekitar 45 menit. 45 menit ya kurang lebih, dengan speedboat tapi ya. Dengan speedboat sekitar 45 menit. Kalau model kapal tradisional, model yang di sana teman-teman, mungkin lebih ya, mungkin lebih. Atau yang ini mungkin juga lebih ya, Dan ya. Kurang lebih. Oke. Kita akan lanjut, Dan ya. Oke, ayo. Siap. Speedboat kita udah datang. Yuk, ikuti terus road trip mengelilingi 4 provinsi bersama channel YouTube yang Blue 78 di tahun 2023. Yuk. Pulau Komodo, I'm coming. YouTuber low cost road trip 4 provinsi. Yuk mari. Terima kasih, Om. Oke, kita sudah sampai di mana nih? Pulau Komodo. Pulau Komodo. Kita akan berjalan sampai ke sana dengan teman-teman dan Pak Kapolsek Komodo, Bapak AKP Ivan Hidayat. Ayo Bose. Oke, kita udah sampai di Pulau Komodo bersama teman-teman kepolisian Komodo, dan juga seperti biasa didampingi langsung oleh Bapak AKP Ivan Derajat selaku Kapolsek Komodo. Mantap. Yuk, kita lanjut Bose. Yeah, it's not It's not money if I filming you. Yeah. Is that okay? Yeah, it's sweet. All right. Yeah, it's a pyramid outside Jakarta. Oh, you're gonna Israel. No, it's okay. Fine. Oh. They're from Australia. Look at that. This is Drake.
the Guardian of Galaxy. I met him in Komodo Island. Wow. What's your friend? Groot. I'm Groot. Yeah, when I see his face, is this great? Of the Guardian of Galaxy, Groot. All right, let's going to Komodo Islands. Here we go. Iya. Oke, kita sedang ada di Pulau Komodo. Itu Bapak Ivan sedang bersalaman dengan petugas atau ranger di sini mungkin ya. Oke, alhamdulillah kita sampai dengan selamat bersama Bapak AKP Ivan Derajat. Jangan salah sebut lagi, nanti saya dilempar ke laut. Tadi nyebutin Ivan Hidayat. Emang pebulu tangkis. Oke. We're going to catch up soon. Yep, sure. Yeah, All right, I I told you. Yeah, yeah. Later on, Thank you very okay. much. Have a good day. Nice. Thank you. Nice to meet you. Enjoy your day in Yeah. Komodo Islands. Thank you, you too. Thank you. Akhirnya, alhamdulillah, setelah perjalanan lumayan jauh, lumayan panjang, akhirnya saya sampai di Pulau Komodo berkat bimbingan dari AKP Ivan Derajat. Keren. Baik, selamat siang. Selamat siang, Mas. Selamat datang di Taman Nasional Komodo. Pertama-tama perkenalkan diri, nama saya Stefan. Saya akan memandu bapak-bapak selama perjalanan berlangsung. Dan di sini sekarang ada beberapa di Loh Liang. Loh Liang ini berasal dari bahasa lokal. Loh artinya teluk, liang artinya lubang atau sarang daripada komodo itu sendiri. Nah, di sini kita menyediakan 3 jalur trekking. Ada jalur pendek, jalur menengah, dan jalur panjang. Dan untuk jalur pendek ini dengan jarak 2 km dan menghabiskan waktu 40 menit kurang dan lebihnya, tergantung seberapa cepat kita berjalan. Dan untuk jalur medium trek itu menghabiskan waktu 60 menit dengan jarak 2,5 km. Baik, sebelum kita berjalan, ada beberapa peraturan yang kita patuhi bersama. Yang pertama, tidak boleh merokok. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah. Yang ketiga, tidak boleh pisah dari grup, selalu bersama ranger. Yang terakhir, tidak boleh mengambil apapun yang ada di sini karena ini adalah daerah konservasi. Dan selain komodo, ada beberapa satwa liar lainnya seperti rusa, babi hutan, kerbau yang menjadi makanan utama bagi komodo. Dan selain itu juga di sini ada beberapa jenis burung. Di antaranya ada burung kakatua, pergam, kepodang yang warna kuning hitam itu, dan burung gosong. Dan selain burung juga di sini ada beberapa reptil, ular, kobra, ular kakabote, ular hijau ada 2 jenis, ular hijau ekor merah dan ular biru ekor merah juga. Mungkin demikian saja informasi singkat dari saya. Ayo kita mulai trekking. Go 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 go. Oke, seperti biasa saya didampingi oleh Kapolsek Komodo dan rekan-rekan kepolisian dari Kapolsek Komodo juga, Bapak AKP Ivan Derajat. Siap dan ya? Yuk. Oke, yuk lanjut Bose. Oke Bose, ternyata di sini tidak hanya komodo aja, ternyata ini ada rusa juga. Gimana Mas? Ini? Ya, ini makanan utama bagi komodo. Rusa ini? Rusa ini. Oh gitu. Untuk perkembangannya, perkembangbiakan rusanya, berarti lebih ini ya, lebih banyak rusa daripada komodo.
Itu selalu seimbang, Bang. Oh, selalu Karena seimbang ya? rusa di sini juga menjadi ancaman itu para perburuan, yaitu kita patroli kerjasama dengan pihak kepolisian, organisasi terkait untuk mengamankan Pulau Komodo. Oh gitu, iya iya iya. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangannya, bahwa pemangsa dan mangsa ini dengan cara kita hentikan perburuan. Iya, oke oke. Jadi rusa di sini hidupnya alami ya makannya ya. Iya. Oke, kita lihat lebih dekat mungkin dia. Ini rusa adalah makanan utama dari Komodo, teman-teman. Sepertinya rusanya jinak ya. Oke, kita lanjut dulu. Bang, kalau ini tempat apa nih, Bang? Kalau boleh tahu nih. Yang ini sekarang ini. Di sana ada sarang burung gosong, dan sarang itu juga bisa digunakan oleh Komodo untuk meletakkan telurnya. Oh gitu. Berarti ini ya, telur Komodo itu memanfaatkan sarang burung atau bagaimana? Memanfaatkan sarang burung. Sarang burung gosong tadi dimanfaatkan untuk menempatkan telur Komodo. Betul. Yang ada di sini. Ya, betul. Oh gitu. Atau mau lihat sarangnya? Boleh, boleh. Kita lihat tempat sarang burung gosong yang dimanfaatkan oleh Komodo untuk meletakkan telurnya. Gundukan ini, Bang. Wih. Ini sarang burung gosong. Kalau di Jawa Barat itu maleo ya, biasa sebutannya. Maleo. Yang burung yang selalu berjalan berdua, couple. Kakinya berwarna orange. Nah, mungkin ada teman-teman yang tahu ya. Mungkin kita search nanti di Google ya. Ada sarang? Ya, jadi Komodo menggali beberapa lubang. Ini lebih dari 5 lubang. Iya. Jadi itu hanya untuk kamuflas, supaya predator lain juga tidak mudah untuk mendapatkan telur. Karena kita tahu bahwa Komodo itu kanibal, jadi mereka bisa makan sesama. Oh gitu. Ya. Jadi dia membuat sarang yang 4 tuh kosong, yang asli yang satu, Ya, kurang lebih. satunya cuman yang ini. Rata-rata berapa lubang, Bang? Dia Bisa buat sampai 5-6 lubang. antara 5 sampai 6 lubang ya. Cuma 1 lubang saja yang Ada telurnya sebenarnya, untuk menipu atau mengkamuflase predator yang lainnya. Jadi Komodo adalah salah satu binatang predator, bisa berkanibal juga dia. Ya, kanibal. Selain makan yang sudah ada di sini seperti kerbau atau rusa, dia juga bisa makan sejenis. Komodo itu sendiri. Ya. Dan untuk telurnya itu 15 sampai 30 butir. Berapa, Bang? 15 sampai 30 butir. 13 sampai 15 sampai 30 butir. Ya. Di situ ada nggak, Bang? Ada lubang, cuman kita tidak bisa masuk ke atas karena akan terganggu nanti dia punya alam. Ini teman-teman, saya tidak naik karena kebetulan tongsis saya panjang. Karena kita nggak boleh naik karena dikhawatirkan mengganggu ekosistem ya, Bang ya? Ya, betul. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Yuk kita lanjut sarangnya. Jadi Komodo itu kalau bersarang, menyimpan telurnya, dia memanfaatkan tempat dari burung gosong. Mungkin ada teman-teman yang tahu burung gosong itu kayak apa, atau mungkin ada bahasa Indonesia yang lebih nasional ya mungkin ya. Latinnya Megapodius rainward. Megapodius rainward. Oh gitu namanya. Nama latinnya ya. Oke. Oke, nanti kita set ya. Yuk kita lanjut. Jadi seperti ini sarangnya nih, Bos. Yuk. Dan di sini jangan khawatir ya teman-teman ya. Di sini sudah disiapkan musola ya. Mungkin. Nah, di sini teman-teman. Oh, itu. Musola. Ada kamar kosong di sini. Oke. Ya. Itu ada Komodo. Itu warnanya itu hampir mirip seperti kayu mati atau batu, bahkan menyatu dengan tanah. Itulah trik Komodo, bagaimana dia berkamuflas
dan di saat satwa atau mangsanya itu terkecoh, Lengah ya? Lengah, disitulah kesempatan dia untuk menyerang. Oke, kita dikit ya. Kita lihat komodo lebih dekat lagi, Bos. Kelihatan nggak, Bos? Jadi kalau kalian ke sini harus ditemani oleh ranger di sini. Kelihatan nih, Bos. Jadi informasi yang diberikan oleh ranger barusan adalah komodo sering ini berkamuflase dan menyatu dengan tanah. Jadi seperti pohon. Kalau kita lihat dari jauh dia seperti dahan pohon yang patah ya. Oke, saya kira cukup. Bang, mau tanya dikit, Bang. Komodo itu sekali makan perlu apa dia setiap hari makan, kemudian besoknya makan lagi, atau mungkin ada makan siang, makan malam, atau gimana, Bang? Perlu penjelasan nih, Bang. Jadi komodo itu hampir sama seperti ular. Jadi dia bisa sekali makan, bisa bertahan sampai 3 minggu bahkan sebulan. Oh gitu. Jadi sekali makan dia bisa bertahan sampai 3 minggu sampai 1 bulan. Oke. Nah, ini Bang, ada sedikit pertanyaan dari saya, Bang. Apakah seluruh pengunjung yang datang ke Pulau Komodo ini pasti menemukan atau melihat komodo secara langsung, atau bagaimana, Bang? Kalau kita ketahui bersama bahwa Taman Nasional Komodo ini adalah ulang ya. Iya, terus nggak apa-apa, nanti kita cut. Oke. Baik, Kak. Ini tidak seperti di kebun binatang, jadi kami tidak bisa menjamin untuk melihat karena ini kehidupan liar. Jadi bagi wisatawan yang kesini itu tergantung dari keberuntungan. Dan yang lebih susahnya juga di saat musim kawin. Nah, itu yang kadang kita repot. Saat musim kawin itu perilaku komodo itu berbeda. Di mana pada saat musim kawin, komodo itu pergi ke hutan bersembunyi, dan pada saat musim kawin ini juga uniknya itu ada lebih dari 2-4 ekor yang jantan. Mereka bertarung dulu merebut si betina. Ya. Jadi gitu. Untuk honeymoon itu bukan hanya laki-laki aja yang ada, komodo juga. Kalau menurut Abang sebagai ranger di sini, cuman belum pasti juga ya, Bang, namanya berurusan dengan alam ya. Kalau beruntung ya bisa lihat, kalau enggak ya seperti kita tadi baru dapat satu kan begitu. Namun setidaknya kita bisa tahu Pulau Komodo ini seperti ini nih, dan mungkin bisa beruntung bisa melihat komodo. Bulan apa sih kira-kira kalau menurut Abang sebagai rangers yang di sini mungkin lebih hafal lah untuk tepat untuk datang ke sini, bisa menemukan 1, 2 atau 3 ekor lah komodo. Yang pasti mau di bulan apa saja, yang lebih pastinya bahwa di bulan Juli Agustus itu adalah musim kawin, di mana perilaku komodo itu sangat berbeda kayak begitu. Oke. Nah, itu yang kadang susah kita untuk menemukan mereka. Dan kalau di bulan-bulan sebelumnya karena mungkin bukan musim kawin ya, jadi ya tetap itu tadi kembalinya. Iya, karena kalau berurusan alam ya, keberuntungan. Jadi untuk tidak mengecewa tamu atau para wisatawan yang kesini, kami selalu menyampaikan bahwa ini tidak seperti di kebun binatang. Jadi, kalaupun ketemu ya bersyukur. Iya benar. Kalau kebun binatang selalu siap ya, ibarat makanan siap saji ya, kalau di kebun binatang. Nah, itu bedanya kalau masuk ke alamnya. Dan suatu tantangan bagi para wisatawan ketika sudah masuk ke alamnya dan berusaha untuk mencari dan menemukan keaslian nih, wild animalnya ya. Oke. Terima kasih Bang Steven. Kita semoga beruntung lagi. Barusan kita udah lihat 1 ekor komodo. Yang kedua, ketiga, dan keempat. Amin. Yuk kita lanjut, Bos. Kok selalu bentuk Y? Jadi ini bukan tongkatnya Nabi Pelalaut, untuk menghalau komodo. Jadi pertanyaannya tadi, Pak, kenapa harus bercabang? Nah, logikanya saja, kalaupun satu
tanpa cabang, baik kalau kena kalau seandainya kita tusuk. Tapi setidaknya kalau ada dua gini, salah satunya pasti kena. Itu yang alasan yang pertama. Yang kedua, dengan adanya cabang ini untuk menghentikan dia punya pergerakan di bagian kaki ya di ini di daerah apa ya? ini. Anggaplah bahu lah kalau di manusia ya, biar nggak bergerak lagi. Dan kelemahan utama pada komodo itu area kepala. Hampir semuanya tulang. Kalau di bagian badan itu tidak mempunyai patah ini. Tapi kalau disentuhin dengan benda keras atau kayu, di langsung pergi dia. antara leher ya. Ya, pokoknya area kepala itu nanti kita lebih fokus aja perhatikan dia punya area kepala itu sangat sensitif kalau disentuh dengan benda keras. Nanti kita coba. Oh gitu. Oke. Oke Mas Stefan, nanti tadi bilang kita coba, tapi harus menemukan dulu Bang Stefan. Kalau nggak mau coba ke ini juga nggak apa-apa. Ini lemah juga kepala aja nih. Diginin dikit. Kalau kayak gini dia dalam keadaan siaga. Ya. Tapi kalau yang tadi itu benar-benar Malas dia ya. ya dia lagi pengen istirahat dan proses pencernaan juga. Karena dia mantap. Lebih dekat bisa. Coba lagi. Nah, sini. Sampai situ nggak apa-apa. Ya, ini saja. Kan itu agak panjang tuh. Ini kita lebih dekat lagi. Bukan saya mendekat ya. Ini GoPro saya yang mendekat. Ini kira-kira umur berapa Mas Stefan? Bang? Kalau ini kurang lebih 15 15 tahun. Ya. 15 tahun itu ukuran untuk binatang reptil seperti ini muda ataukah sedang atau gimana Mas? Ini masih Bang Stefan? muda. Kalau usia komodo itu 40 sampai 50 tahun. Oh, dia mulai bermalas-malasan lagi bos. Dan usia komodo juga ada perbedaan antara jantan dan betina. Kalau yang jantan itu dia lebih panjang, lebih lama ketimbang yang betina. Karena mungkin betina lebih banyak kerja ya. Oh gitu. Kalau jantan biasanya berapa tahun? Bang Bisa Stefan? 30 tahun. Kalau yang jantan ya, berarti kalau betina berarti Bisa lebih 40-50 tahun, lebih dari itulah. lebih lama yang betina berarti. Ya, lebih lama yang betina. Bukan, lebih lama yang jantan. Sama. Oh, lebih lama jantan. Iya. Oh. Oke teman-teman, ini pertama kali buat saya sambil noleh, takutnya tahu-tahu ada di belakang saya. Barusan kita lihat komodo dan banyak penjelasan dari Bang Stefan. Oh iya Bang Stefan, satu lagi Bang Stefan, masalah ini air liurnya kan mengandung ini Bang Stefan, bakteri. Itu sekali gigit ada berapa bakteri Bang Stefan? Itu ada 60 bakteri di air liur. Nah, Itu yang membahayakan buat mangsanya. Iya. Ini manusia kalau digigit oleh komodo. Jadi kalau tidak didapat pertolongan, nanti bakterinya akan bekerja seluruh tubuh, menyebar. Oh gitu. Nah itu bahayanya komodo, gigitannya mungkin ya sakit ya, cuman bakterinya yang paling mematikan. Bukan begitu Bang Stefan ya? Ya, betul. Ayo sayang, buka lagi mulutnya sayang. Hati-hati bang kawannya. Oke itu aja teman-teman,
Kita sangat bersyukur sekali bisa melihat komodo secara langsung dan berfoto tadi dengan salah satu komodo yang masih muda tadi, yang barusan di layar kaca teman-teman. Itu aja road trip saya di Labuan Bajo. Nanti kita mau podcast dengan Bapak Kapolsek Komodo, yaitu Bapak AKP Ivan Derajat. Ayo Bol. Udah, itu aja perjalanan kita bersama teman-teman Polsek Komodo. Thank you very much. Terus tonton terus, standby terus di channel YouTube Yan Bro 78 road trip mengelilingi 4 provinsi di tahun 2023. Thank you very much watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo dadah. Yo bye bye. Bye bye. Keren. Woo. Woohoo. Oke, kita menemukan lagi ini komodo yang lebih besar ya teman-teman ya. Jangan ini dapatkan video yang dengan Kenapa? jangan dapat ambil post videonya. Videonya jangan dapat lagi ngambil. Oh, komodo aja. Iya. Oh, Enjoy.